Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat cerdas, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang melakukan pesugihan kepada siluman kuda putih. Sebagai informasi bahwa semua nama orang dan nama daerah dalam cerita ini bukanlah nama sebenarnya. Tidak perlu lama-lama, kita langsung saja ceritanya dimulai dari sini. Diceritakan pada masa itu sekitar tahun 60-an, di suatu kampung yang belum memiliki akses angkutan umum. Masyarakat sekitar biasa menunggangi kuda atau kerbau untuk berpergian. Suryana, nama singkatnya, ia merupakan seorang pemuda yang memiliki ambisi kuat untuk terkenal di dunia perwayangan sebagai dalang. Ia kerap berguru ke sana dan kemari memperdalam ilmu untuk menjadi dalang terbaik di wilayah tersebut. Hingga suatu hari pamornya kalah dengan seorang dalang pendatang dari wilayah lain. Alhasil, job Suryana menjadi berkurang bahkan sepi. Masyarakat kerap membandingkan penampilan Suryana dengan dalang baru tersebut, dan mereka menganggap kemampuan Suryana kurang menghibur. Hari demi hari, job panggilan untuk mendalangnya kian sepi. Suryana semakin pusing, tatkala ibunya yang sudah tua harus menanggung hidup anaknya yang sudah dewasa, tapi belum bisa membantu perekonomian keluarga. Pada suatu hari, Suryana yang sedang mengarit rumput untuk pakan kambingnya dihampiri seorang temannya. "Yan, kamu belum tampil lagi?" Mamat belum ada yang panggil." Mereka melanjutkan percakapan dengan santai. "Kamu kayaknya kurang pengasihan Yan, kamu jangan bilang-bilang ya. Katanya, dalang baru yang terkenal itu pernah bertapa di Gunung Wayang. Terus dia ketemu sama jin kuda putih, makanya dia cepat terkenal," kata Mamat dengan nada serius. "Hah? Masa sih, Mat?" tanya Suryana. "Iya Yan, kalau kamu nggak percaya, tanya aja ke Bah Ijum. Kan informasinya dari Bah Ijum," jawab Mamat dengan ekspresi serius. Karena penasaran, Suryana menemui Bah Ijum di rumahnya. Bah Ijum terkenal sebagai orang pintar di kampung tersebut. Suryana kemudian mengutarakan cerita yang diutarakan Mamat dan ingin mengetahui kebenarannya. Bah Ijum pun membenarkan cerita tersebut, bahwa ada gunung namanya Gunung Wayang, di mana di sana ada tempat khusus
untuk pemujaan kepada siluman, baik yang ingin kaya maupun menginginkan popularitas dan kecantikan. Tempatnya di guha yang menghadap ke selatan. Tapi ada syaratnya, yaitu kamu harus bertapa di sana 7 hari 7 malam tanpa makan, hanya boleh minum saja. Kata Bah Ijum menjelaskan. Lalu kamu harus bawa ayam cemani atau ayam hitam untuk persembahan pertama. Kalau ingin popularitas, maka yang akan menghampirimu adalah kuda putih. Di sana kamu akan ditanyai berapa lama kamu ingin menjadi populer, dan ada harga yang harus kamu bayar untuk semua itu. Lanjut Bah Ijum. Keesokan paginya, dengan tekad yang membara, Suryana mulai bertapa di Gunung Wayang, di tempat yang telah ditunjukkan oleh Bah Ijum sebelumnya. Dan ia juga membawa ayam cemani, atau ayam hitam yang sudah disembelih sebelumnya, dan darahnya ditandan di batok kelapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 malam telah terlewati. Pada malam ke-7, Suryana mendengar ketukan suara kuda dari kejauhan. Namun, dia tetap memejamkan matanya dan fokus berbicara pelan, mengutarakan keinginannya, layaknya orang yang sedang berdoa. Tapi suara ketukan kaki kuda itu semakin mendekat. Suryana membuka matanya sedikit, dan betapa kagetnya ia melihat seekor kuda putih yang dapat berbicara dan suaranya layaknya suara pria yang telah dewasa. "Kamu mau apa?" tanyanya. Suryana tercekat, dia sulit mengeluarkan kata-kata. Hingga kuda itu bertanya kedua kalinya, "Kamu mau apa?" "Saya mau terkenal jadi dalang," jawab Suryana tegang. "Kamu sanggup mengorbankan apa?" tanya kuda itu lagi dengan memancarkan aura yang panas dan membuat Suryana ketakutan. "Saat ini saya hanya bisa darah ayam dan ayam cemaninya," jawab Suryana pelan. Lalu setelah itu, kuda itu bertanya lagi, seakan mengintimidasi Suryana dengan tatapan dan pertanyaannya. "Apapun," jawab Suryana dengan peluh bercucuran dari dahinya. "Baiklah, mau berapa lama?" tanya kuda itu lagi. Suryana berpikir lama, hingga kuda itu bertanya lagi dan membuat Suryana tegang kembali. "Mau berapa lama?" "3," kata Suryana singkat. Setelah Suryana menjawab, kuda itu pun menghilang dalam kelam malam. Suryana mematung karena masih syok. Dalam hatinya dia bertanya, "Apa barusan itu mimpi?" Suryana pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Suryana diberitahu oleh ibunya bahwa dia ada panggilan manggung di acara pernikahan. Suryana girang dan berpikir bahwa hal itu karena pertemuannya dengan siluman kuda kemarin membuahkan hasil. Semakin hari, Suryana semakin populer
di dunia perwayangan sebagai dalang yang andal. Dari hasil manggungnya sebagai dalang, Suryana kini telah membelikan ibunya seekor kerbau dan sawah. Namun, pada suatu malam Suryana bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia dihampiri oleh siluman kuda putih dan menagih janji Suryana bahwa bulan ini adalah tepat saatnya Suryana memenuhi janjinya. Dalam sadarnya, Suryana terus memikirkan apa maksud dari mimpi itu. Janji apa? Karena penasaran, Suryana pergi ke tempatnya Mbah Ijum untuk mencari titik terang dari mimpi anehnya. Mbah Ijum mendengarkan dengan seksama mimpi yang diceritakan Suryana. Sebelum ia tertegun lama dengan memejamkan matanya, dan tiba-tiba Mbah Ijum terperanjat dari duduknya. "Yana, kamu harus memenuhi janjimu kepada siluman kuda. Tenggat waktunya malam Jumat besok," seru Mbah Ijum dengan suara yang agak gemetar. Suryana tidak mengerti apa maksud Mbah Ijum. "Apa, Mbah? Janji apa?" tanya Suryana. "Kamu sudah berjanji akan mempersembahkan apapun kepada sang kuda, dan dia sekarang menagihmu sesuai dengan tenggat waktunya, yaitu 3 bulan, dan yang dia inginkan adalah kamu. Sebagai persembahannya," jelas Mbah Ijum dengan gemetar. "Apa?" Suryana kaget. "Kenapa cepat sekali? Berapa lama tenggat yang kamu ajukan waktu itu, Yana?" tanya Mbah Ijum. Suryana mengingat sejenak dan menjawab, 3 tahun, tapi waktu itu saya hanya menjawab 3. Itu makanya jadi kamu hanya diberi tenggat 3 bulan saja, dan minggu ini adalah minggu terakhir, jelas Mbah Ijum. Tangisan Suryana pecah, memecah keheningan malam kala itu. Isak tangis itu seakan meluapkan penyesalan yang mendalam baginya. Setelah malam itu, tidak ada kabar lagi dari Suryana. Semua undangan untuk pentas wayang ia batalkan. Ibunya bilang Suryana kerap mengurung diri di dalam kamar, seperti orang yang ketakutan setelah melihat hantu. Terkadang dia pun menjerit dari dalam kamar. 1 bulan kemudian, pagi itu Mamat sedang berjalan hendak pergi ke sawah. Di tengah jalan ia bertemu dengan Suryana yang sedang menunggangi kuda. "Yan, mau kemana?" tanya Mamat. Yana hanya tersenyum kecil dan berkata, "Mat, aku mau pergi, tolong kamu jaga ibu saya ya." Mamat dengan polosnya hanya mengiyakan permintaan Suryana tanpa mencurigai apapun, dan Suryana pun berlalu pergi begitu saja. Mamat pun melanjutkan perjalanannya. Namun, saat melewati rumah Suryana, orang-orang ramai berkerumun. Mamat terperanjat, ingat pesan temannya itu untuk menjaga ibunya. Jangan-jangan ibunya Yana kenapa-kenapa, pikirnya. Mamat langsung menghampiri kerumunan itu. "Ada apa ini?" tanya Mamat ke salah satu warga.
ini Suryana meninggal dunia tadi pagi. Warga itu pun menjelaskan, "Ah masa? Yang benar saja, barusan saya ketemu Yana di jalan," kata Mamat tidak percaya. Iya benar, Yana tadi pagi ditemukan menggantung diri di pohon nangka belakang rumahnya. Mamat langsung tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Dia belum bisa mencerna apa yang hari itu ia alami. Nah, sobat, cerita tentang pesugihan kepada siluman kuda ini sampai di sini ya. Menurut sobat, Suryana murni bunuh diri atau enggak? Penilaian dikembalikan ke sobat cerdas masing-masing. Terima kasih sudah mendukung channel ini agar terus berkembang. Bagi sobat cerdas yang memiliki kisah mistis atau pengalaman mistis dan ingin membagikannya dalam sebuah cerita, silakan kirimkan melalui email di kotak deskripsi. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.